Perkenalkan, saya Jerni Nurani Hulu, NIM 190800508. Saya akan melakukan pembedahan pada dua sampel, yakni Cyprinus capio dan Varias garhiepinus. Tujuan dari pembedahan ini untuk mengetahui sistem pencernaan dan sistem pernapasan antara Cyprinus capio dan Varias garhiepinus. Gunting, cutter, jarum, pinset, papan bedah, serbet, dan tisu gulung. Sekarang saya akan melakukan pembedahan pada Cyprinus capio. Sebelumnya, Cyprinus capio termasuk ke dalam kelompok vertebrata yang memiliki tulang belakang bersifat poikilotrons dan memiliki tulang rawan sejati. Selain itu, Cyprinus capio atau famili Cyprinidae memiliki ciri morfologi dan anatomi. Adapun ciri morfologi dari Cyprinus capio, pertama ada caput kepala. Yang di kepala ada organovisus atau mata, ada rima oris atau mulut, ke bagian atas dua, rahang atas atau maksila, mandibula rahang bawah. Di dalamnya ada gigi yang sudah bersatu dengan rima oris terletak pada bagian belakang. Kemudian badan atau trunkus, kemudian bagian sirip atau pinnae, di mana pinnae pada Cyprinus capio ada 5. Yang pertama, pinnae dorsal atau sirip punggung. Yang kedua, pinnae pectoral atau sirip dada. Yang ketiga, pinnae abdominal atau sirip perut. Yang keempat, pinnae dubur atau pinnae analis. Kemudian pinnae caudal atau sirip ekor. Selanjutnya, tubuh Cyprinus capio dipenuhi oleh sisik dari bawah kepala sampai caudal. Tipe sisiknya sikloid. Kemudian bagian caudal ada lekukan tunggal. Kemudian memiliki 2 pasang sungut. Kemudian memiliki operculum. Operculumnya ada 3, bagian luar preopercularis, bagian dalam subopercularis, dan bagian agak dalam interopercularis. Seterusnya, Cyprinus capio memiliki linea lateralis yang merupakan garis keseimbangan pada ikan saat berenang. Dan anatomi dari Cyprinus capio dapat diamati dengan melakukan pembedahan. Pembedahan dimulai dari bagian lubang anal dengan menggunakan gunting dan dilakukan dengan hati-hati. Agar tidak merusak organ dalam. Nah, organ dalamnya sudah nampak. Yang pertama, untuk mengetahui sistem pencernaan pada Cyprinus capio, kita harus mengetahui bahwa Cyprinus capio memiliki 2 bagian besar. Yang pertama, kelenjar pencernaan atau yang disebut dengan ductus digestorius, dan yang kedua, saluran pencernaan atau tractus digestivus. Saluran pencernaan pada Cyprinus capio ada 8. Yang pertama, rima oris. Di dalam rima oris terdapat bibir dan juga ada maksila rahang atas, mandibula rahang bawah. Seterusnya ada esofagus atau faring yang berfungsi untuk peristaltis. Kemudian ada ventriculus di bagian depan intestinum. Selanjutnya ada intestinum terbagi atas 2, intestinum tenue, ada pylorusnya, dan intestinum crassum. Seterusnya ada rectum pada bagian ujung,
dan ada kloaka. Ini kloaka sebagai muara saluran pencernaan dan pernafasan, dan terakhir anus. Kan kelenjar pencernaan yang terdapat pada Cyprinus carpio ada hepa atau hati di samping ventriculus, kemudian ada jantung atau core, kemudian ada kantong empedu, dan juga dibantu oleh lambung. Terusnya proses pencernaan yang berlangsung pada Cyprinus carpio. Yang pertama, makanan masuk melalui rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi yang membantu proses pencernaan secara mekanis untuk mengunyah, merobek, dan menelan makanan. Seterusnya, makanan akan menuju esofagus. Di dalam esofagus terjadi pendorongan makanan menuju lambung atau ventriculus. Di dalam ventriculus, makanan akan ditampung dan diserap dan diolah menjadi bolus-bolus makanan ataupun air. Seterusnya akan diover ke usus halus atau intestinum. Di dalam intestinum ini terjadilah penyerapan sisa makanan ataupun sisa makanan dan didorong makanan selanjutnya ke intestinum crassum. Dalam intestinum crassum akan menyerap nutrisi ataupun sisa makanan sisa dari intestinum tenue, dan seterusnya pada bagian ujung ada rektum sebagai penyimpanan sementara, dan kemudian setelah diolah akan mendorong makanan ke kloaka. Di kloaka makanan akan melewati sampai ke bagian ujung yaitu anus, dan di anus terjadilah pengeluaran makanan. Sedangkan sistem respirasi atau pernafasan pada Cyprinus carpio melibatkan beberapa organ. Yang pertama hidung, yang selanjutnya ada nasofaring, organ selanjutnya ada pneumatokist yang berisi gelembung udara berfungsi untuk membantu pernapasan ikan saat berada di dalam air. Seterusnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Proses pernafasan pun yakni yang pertama udara masuk melalui hidung. Dalam hidung akan terjadi penyaringan udara yang sudah masuk dan diteruskan ke nasofaring. Di dalam nasofaring akan terjadi proses pernafasan di mana akan menutup katup pencernaan dan juga pernafasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Seterusnya akan memasuki pneumatokist. Dalam pneumatokist ini udara akan ditampung dalam bentuk gelembung udara dan akan diteruskan ke seluruh tubuh. Sekarang saya akan melakukan pembedahan pada ikan lele atau Clarias dari Pinus. Sebelumnya, ciri morfologi dari ikan lele yang pertama memiliki 4 pasang sungut, kemudian memiliki bentuk tubuh yang memanjang dan pipi. Pada bagian atas dan bawahnya terdapat tulang pahat yang sangat keras. Kemudian mata berbentuk kecil. Kemudian memiliki 5 pinae atau sirip. Yang pertama pinae dorsal atau sirip punggung. Yang kedua pinae ventral atau sirip dada. Kemudian pinae abdominal atau sirip perut. Kemudian pinae anal ataupun pinae anus atau dubur. Selanjutnya pinae caudal atau sirip ekor. Pada tubuh ikan lele tidak terdapat sisik, berbeda dengan Cyprinus carpio. Sekarang kita akan melakukan pembedahan pada ikan lele. Sebelumnya metode yang saya pakai yakni dengan mematikan ikan lele dengan mematahkan leher sampai menghasilkan suara. Pembedahan dilakukan dengan menggunakan gunting yang dimulai dari lubang anal, dilakukan dengan hati-hati.
Nah, udah nampak organ dalam pada ikan lele. Sekarang kita akan mengamati organ yang termasuk dalam sistem pencernaan. Yang pertama, ada rongga mulut atau rima oris, ada maksila dan mandibula. Di dalamnya terdapat gigi. Seterusnya ada esofagus. Kemudian ada lambung. Seterusnya ada usus halus atau intestinum tenue. Selanjutnya ada usus besar atau intestinum crassum. Ini minyak atau lemak. Selanjutnya ada rectum yang berwarna hitam dan anal atau anus. Selain itu, kelenjar pencernaan yang terdapat pada ikan lele ada beberapa. Yang pertama ada hati atau hepa. Ini dia berwarna kecoklatan tua. Kemudian ada pankreas. Pankreasnya sudah terselubungi oleh hepa. Nah, proses pencernaan yang berlangsung pada ikan lele yang pertama, makanan masuk melalui rongga mulut. Seterusnya, makanan akan diserap menuju esofagus atau faring. Di dalam esofagus, makanan akan didorong sampai ke ventriculus atau lambung. Di dalam lambung akan terjadi penampungan makanan yang sudah didorong oleh esofagus. Seterusnya, makanan akan diserap ataupun ion-ion yang sudah masuk oleh intestinum tenue. Dan di dalam intestinum crassum atau usus besar terjadilah penyerapan sari-sari makanan sekaligus pengabsorpsian air dan akan dikeluarkan melalui anus ataupun anal. Sedangkan yang termasuk dalam organ pernafasan pada ikan lele yang pertama ada nasal atau hidung. Selanjutnya ada nasofaring di bagian faring. Seterusnya yang paling penting organ pernafasannya adalah labirin. Labirin ini terdapat di bagian dalam. Dalam mulut. Nah, ini labirinnya nampak ada seperti cabang-cabang. Fungsi dari labirin ini pada ikan lele adalah untuk membantu pernafasan ikan lele pada lingkungan seperti lumpur yang kekurangan oksigen. Pernafasan pada ikan lele tidak memerlukan yang namanya insang. Yang pertama, perbandingan pada sistem pernafasan. Cyprinus carpio memiliki organ pernafasan yakni melalui insang. Insang di bagian dalam terbagi atas 3, ada preopercularis, kemudian ada subopercularis, kemudian ada interopercularis. Sedangkan pada Claviasia repinus memiliki organ pernapasan yaitu melalui nasal dan juga yang terpenting adalah labirin yang membantu pernapasan ikan lele pada lingkungan yang kekurangan oksigen. Sekarang perbandingan pada sistem pencernaan antara Cyprinus carpio dengan Claviasia repinus. Yang pertama pada rongga mulut. Rongga mulut dari Cyprinus carpio di dalamnya memiliki gigi yang kurang tajam ataupun tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan karena Cyprinus carpio termasuk ke dalam kelompok omnivora, yakni sebagai pemakan daging dan juga sebagai pemakan plankton. Sedangkan kalau ikan lele atau Claviasia repinus termasuk kelompok ikan karnivora karena makanannya berupa daging, sehingga di dalam rima orisnya giginya berukuran panjang dan juga agak besar. Selanjutnya pada bagian ventriculus. Ventriculus pada Cyprinus carpio tidak bervariasi tetapi berbentuk kantong, dapat kita lihat. Sedangkan kalau pada ikan lele bervariasi. Seterusnya pada saluran pencernaan atau intestinum. Kalau pada Cyprinus carpio, intestinumnya agak panjang, melebihi 2-3 kali ukuran tubuhnya. Sedangkan kalau pada Claviasia repinus, bagian ususnya agak pendek dan tidak terlalu panjang. Jadi, itulah perbandingan antara sistem respirasi dan pernapasan baik Cyprinus carpio maupun Claviasia repinus.